Selamat pagi, nama saya Yeremi Batisuta dari kelas 11 IPA 3. Saya ingin menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bawakan dengan tema doa orang benar. Nah, kita sering berdoa gitu. Tetapi entah mengapa, jarang kali keinginan kita yang kita sampaikan dalam doa itu jarang terkabul gitu. Kita berpikir apakah kita salah doa, bahkan sampai ada berpikir bahwa Tuhan nggak mendengar doa kita gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tema kita kali ini diambil dari Yakobus 5 ayat 15-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan niat yang didoakan, sangat besar kuasanya. Dan itu kita bisa berasumsi gitu. Kita bisa membuat kesimpulan, bisa membuat pendapat gitu. Bahwa jika doa yang lahir dari iman, dari hati, itu besar banget kuasanya. Karena banyak gitu sekarang orang-orang anak muda yang berdoa tuh salah doang, kayak Tuhan berikanlah aku nilai yang bagus, Tuhan berikanlah perlindungan kepada keluargaku, Tuhan aku ingin ini, aku ingin itu gitu. Kadang doa anaknya tuh gak didasari oleh iman, gak didasari oleh keyakinan gitu. Doa aja gitu, seakan-akan mereka berdoa bukan mereka yang butuh, tapi Tuhan yang butuh kita. Itu gak masuk akal gitu. Karena di dalam doa, ketika kita berdoa gitu, sikap kita yang seharusnya itu kita harus merendahkan diri kita harus minta kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti bakal mengabulkan, Tuhan pasti bakal dengar. Dan emang Tuhan dengar ya. Tuhan dengar akan semua doa-doa kita. Tuhan tahu segalanya. Bahkan Tuhan tanpa kita minta, Tuhan tahu. Tapi apa? Tuhan cuma mau minta, Tuhan cuma mau ingin engkau minta doang gitu. Tuhan tahu engkau butuh ini, bu, mau itu, mau ini. Tinggal dari kitanya, tinggal dari kalian mau gak minta kepada Tuhan gitu. Dan pas saat mau minta, ketika mau minta, dalam diri kita, sikap diri kita tuh seharusnya khusyuk gitu. Maksudnya kayak kita berdoa benar-benar menghadap Tuhan, benar-benar menginginkan itu dari Tuhan. Tapi jangan juga doa dengan niat menggunakan diri sendiri buat kejahatan. Itu juga Tuhan pasti gak bakal kabulkan. Kalau misalkan kalian atau saya menginginkan sebuah HP baru tapi itu untuk pamer, atau mungkin untuk membuat suatu kejahatan, itu mungkin Tuhan gak bakal kabulkan. Karena dari niat kalian aja, dari niat saya aja udah gak bagus gitu loh. Kecuali ketika kita menginginkan baru, kita gunakan itu untuk bisnis yang halal. Seperti saya, hobi saya fotografi. Mungkin HP baru saya itu bisa untuk sebagai peluang bisnis saya untuk terjun ke dunia fotografi. Menurut saya Tuhan pasti bakal kabulkan gitu. Dan juga dikatakan di sini saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di ayat yang ke-16, saling mengaku dosamu. Oke, kita sering doa. Tapi kalau kita nggak saling mengaku dosa, kalau kita nggak saling mendoakan, apakah itu doa kita tercapai gitu? Akankah dikabulkan? Kalau Tuhan nggak aja kayak kamu nih selalu doa untuk diri sendiri gitu, kamu nggak berdoa untuk orang lain. Seperti yang tadi katakan sebelumnya,
jika kamu berdoa untuk diri sendiri, itu mungkin faktor salah satu kesalahan kamu, kesalahan saudara-saudara sekalian. Kesannya kita di dalam doa kita harus mendoakan saudara-saudara lainnya. Mungkin saudara kita yang terkena bencana alam, musibah mungkin, atau mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan keluarganya, mungkin mereka juga ada kendala dalam ekonomi, dan masih banyak lagi. Kita seharusnya saling mendoakan saudara-saudara kita gitu. Karena kita hidup nggak sendiri, dan juga orang benar itu nggak mementingkan diri sendiri. Di sini doa orang benar, yang benar bila dengan yakin didoakan dan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Cuma dua faktor, cuma dua hal. Kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, dan yang terakhir didoakannya dengan keyakinan kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti bakal mengabulkan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti bakal mendengarkan. Kita harus punya dua hal itu. Kita harus punya dua hal ini. Kita berdoa dengan yakin Tuhan. Tapi kalau kita nggak berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan musuh-musuh kita, kita nggak berdoa untuk mereka, sedangkan Tuhan saja banyak yang menyimpan dalam Tuhan Yesus, tapi Tuhan masih mengasihi mereka. Orang-orang benar pun hidup seperti itu. Ketika orang benar dikhianati, diinjak oleh musuh-musuhnya, tapi orang benar itu, orang benar itu, mereka mendoakan musuh-musuhnya gitu. Karena mereka nggak menyimpan dendam kepada musuh. Oke, selanjutnya di ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan gitu. Hanya dengan doa kita bisa menyelamatkan orang sakit, kita bisa menyembuhkan kita. Karena memang hanya dengan doa kita bisa memindahkan gunung gitu. Karena disebutkan gitu, ketika iman kita sebesar biji sesawi aja, itu kita bisa memindahkan gunung. Dengan dimana kekuatan di iman kekuatan iman, dan jika disatukan dengan doa itu besar banget kuasanya. Sehingga di sini dikatakan bisa menyelamatkan orang sakit gitu. Kenapa kita nggak lebih sering berdoa, kita nggak lebih sering memperbesar iman kita gitu, kita malah lebih sering berbuat dosa. Padahal jika kita memperbesar iman kita bisa menyelamatkan orang-orangnya di luar sana, kita bisa menyembuhkan orang-orang. Karena memang kuasa itu bukan cuma satu, banyak banget kuasa yang dapat kita ambil. Banyak banget fungsi hasil doa kita itu banyak banget gitu. Kita bisa menyembuhkan orang sakit ketika ada kesurupan, ketika seorang tubuh manusia dirasuki oleh setan, kita hanya bisa menyembuhkan mereka dengan doa, dengan keyakinan, dengan iman kita. Maka dari itu kita harus punya iman dalam berdoa, kita harus punya iman dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan kita harus mengimani semuanya. Kita harus meyakinkan bahwa Tuhan pasti akan mengabulkannya. Pasti bakal mengabulkannya gitu. Marilah kita semua memperbesar iman kita, menguatkan keyakinan kita akan Tuhan. Jangan ada keraguan saat kita dalam berdoa. Ketika kita ingin berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita anak Tuhan gitu. Gak mungkin dong seorang ayah menelantarkan anaknya, dan tidak mungkin seorang ayah tidak mengabulkan permintaan seorang anak. Kita berdoa sebagai anak, dan Tuhan sebagai ayah kita, Allah sebagai ayah kita, Bapa sebagai Bapa. Karena emang cuma Tuhan yang dapat mengabulkan semua keinginan kita. Kita harus penuh dan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan kita. Kita harus mempunyai keyakinan, kita harus mengimani doa kita.
jangan kita doa tapi perlakuan kita semena-mena, perlakuan kita lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Dan jangan juga walaupun kita baik, kita jangan berdoa, harus seimbang, harus balance. Dimana kita berdoa juga kita lebih sering berbuat kebaikan. Karena saya bilang sering, karena kita adalah manusia pasti berbuat dosa, tapi lebih alangkah baiknya kita berbuat sering kebaikan. Kayaknya segitu dari saya. Akhir kata saya ingin ajak saudara-saudara untuk lebih lagi berdoa, lebih lagi meyakini doanya, lebih yakin lagi dalam berdoa, jangan melakukan kekuasaan Tuhan, lebih-lebih lagi mengimani segala perbuatan kita. Sekian dari saya, Yeremia Batisita. Shalom, selamat pagi.